Sebelum kita memulai mengerjakan proyek kali ini, jangan lupa untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng. Dan juga teman-teman bisa follow akun Facebook dan Instagram saya. Selamat mengerjakan! Setelah kita menyiapkan bahan-bahan yang sudah dipotong, sekarang kita akan memulai menjahit. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan list, list yang paling kecil terlebih dahulu. Kita sambung setiap sudutnya seperti ini. Ya, kita satukan lalu kita jahit. Ada 2 sudut siku yang harus disambung. Ini kampuhnya 0,7 cm atau 1 sepatu. Ini ya, kedua sisinya kita sambung. Nah, setelah dijahit seperti ini, 2 sudut sikunya. Setelah itu sekarang kita akan menyambung sudut siku atau list yang besar ya. List yang besarnya kita sambung seperti yang list kecil tadi. Jadi kedua sudutnya kita sambung dengan kampung yang sama. Nah, setelah dijahit hasilnya sama seperti ini. Nah, kita lihat sini ya, sudutnya sudah kita sambung. Setelah 2 list yang besar dan kecil kita sambung sudutnya, sekarang kita akan menyatukan kedua list. Ya, list yang besar dan list yang kecil sekarang kita satukan. Disambung seperti ini, boleh dengan bantuan jepit atau klip. Pastikan garis pada sudut itu rata ya, presisi. Nah, ini garis sambungannya list yang kecil dengan list yang besar harus presisi ya, jadi satu, jangan sampai bergeser.
Setelah disatukan list yang kecil dan besar, hasilnya seperti ini ya. Nih, garisnya presisi sejajar. Sekarang kita akan menjahit tindas dengan kampu ya, diarahkan ke bagian list yang besar. Nah, ini kita mau jahit tindas ya. Jadi kampunya diarahkan ke list yang besar. Nah, setelah jahit tindas, hasilnya seperti ini. Setelah kita siapkan listnya untuk bodi depan dan belakang, sekarang kita akan menyiapkan bodinya ya. Di sini saya pakai kain katun biasa dan lapisannya itu pakai busa ati. Di sini kalau tidak bisa mendapatkan busa ati yang tipis, boleh pakai dacron press atau flanel, tergantung kebutuhan. Dijahit keliling supaya tidak bergeser. Busa ati dan kain atau outer body utamanya dilapis terlebih dahulu ya, dijahit keliling. Di sini setelah itu kita akan menyatukan dengan list yang sudah kita buat tadi. List yang sudah kita sambung tadi kita satukan ke outer atau bodinya, di luarnya ya. Kita jahit dengan kampu 0,7 atau 1 sepatu. Setelah dijahit, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, setelah itu kita akan jahit tindas kembali. Kampuhnya kita arahkan ke list yang paling kecil ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, jadi kampuhnya kita lipat ke arah list yang kecil. Setelah dijahit tindas, hasilnya akan seperti ini. Itu lakukan hal yang sama pada bodi yang satu ya. Jadi bodi depan dan belakang sama. Nah, sekarang kita akan menyatukan bodi depan dan belakang ya. Pastikan listnya menyatu dengan sejajar. Jangan sampai meleset ya. Pastiin dulu dia sejajar. Boleh bantu dengan klip agar tidak bergeser. Nah, ini kita lihat ya, kita satukan sisi kiri dan kanannya. Sekarang kita akan jahit bagian bawahnya. Setelah itu kita akan menyiapkan untuk bagian alas. Di sini saya sudah menyiapkan kulit sintetis dan busa ati. Bungkus piping dengan kulit sintetis. Kemudian kita pasang di bagian alasnya ya, dari sisi tengah bagian yang terkecil. Jangan lupa piping yang sudah kita bungkus tadi kita beri cekris pada lengkungan agar pada saat kita menjahit nanti lebih mudah ya, dan bentuknya pun
presisi lengkungannya. Nah, setelah jahit pipingnya, hasilnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat ya, pipingnya sudah kita jahit. Kemudian kampuh dari busa ati kita potong, karena nanti si piping ini akan kita lipat ke bagian dalam supaya tidak ada bagian yang tebal. Kampuhnya kita buang terlebih dahulu, kita gunting ya, hanya kampuh busa ati. Setelah selesai kita buang kampuh, sekarang kampuh yang masih ada kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Nah, lipat ke bagian dalam. Setelah selesai, kita rekatkan pada bagian tengah dari body outer, di alas ya. Tadi kan alasnya sudah kita sambung, kemudian ini kulit sintetis alasnya ini kita pasang di bagian tengah bawah dari bodi tas. Kemudian jahit keliling. Nah, di sini sudah kita jahit, hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat sini ya. Posisi dia ada di bagian bawah. Nah, sekarang di sini kita akan memasang resleting atau zipper yang disatukan dengan inner. Pastikan beri cekris tengah dulu pada body, pada zipper juga. Sebelumnya zippernya atau resletingnya pasang stopper dulu ya. Stoppernya boleh yang instan, boleh stopper menggunakan kulit sintetis, sesuaikan dengan kebutuhan atau selera. Sekarang di sini kita pasang zipper, inner, ya, dengan outernya disatukan di bagian tengahnya ya, mulainya. Yang sudah kita cekris tadi agar presisi. Kita jepit dulu, boleh dibantu dengan klip atau jarum pentul. Nah, di sini ada sebagian resleting yang tidak kita jahit atau kita satukan dengan body outer dan inner ya. Jadi dia diarahkan ke bagian dalam agar tidak terjahit. Jepit semua sampai menyatu. Ini seperti kita lihat ya. Kurang lebih jarak dari ujung zipper itu 7 cm ya, sebelum stopper ya. Jadi dia jaraknya tuh tidak termasuk stopper, 7 cm. Diarahkan ke bagian dalam supaya tidak kena terjahit ya. Sekarang setelah diklip boleh kita jahit. Nah, hasilnya seperti ini.
bagian resleting yang tidak terjahit ya. Setelah dibalik kita jahit tindas. Nah seperti ini ya jahit tindasnya ya. Nah sekarang kita akan menyatukan sisi atau body yang satunya. Sama persis prosesnya seperti yang tadi. Satukan bagian tengah, tandai terlebih dahulu agar presisi, kemudian jahit, dibalik, dan jahit tindas. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ya, dua sisi bagian atas daripada outer sudah kita satukan dengan inner dan resleting. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita balik bodinya. Sementara itu kita akan menyiapkan tali untuk aksesoris bagian luar ya. Di sini prosesnya kulitnya dilipat ke tengah, kemudian lipat dua lagi, lalu dijahit. Panjang dari talinya di sini sesuaikan dengan selera. Saya menggunakan panjang di sini kurang lebih 45 cm, jadi 30 sampai 45 cm. Fungsinya adalah untuk mengikat ya, pada saat tas isi sedikit atau tidak terlalu banyak, tas ini bisa diikat dari sisi kiri dan kanan. Nah, di sini kita pasang tali yang sudah kita buat tadi di sudut bagian bawah dari tas. Setelah itu kita akan menjahit ya bagian sisi dan kanan, kita sambung dari atas, dari bagian atas tasnya itu kita ukur 13 cm, tandai. Nah, ini adalah tanda untuk menjahit sisi kiri dan kanan.
ya, jadi tidak dijahit full sampai ke atas, hanya dijahit sebagian saja. Jadi ukur bagian atas, dari atas ya, dari bagian atas tas itu 13 cm. Jadi nanti dijahit sampai batas yang sudah kita tandai. Untuk bagian innernya di sini sama, kita ukur juga 13 cm dari bagian atas, tandai. Cuman bedanya di sini adalah kita akan menjahitnya full dari bagian yang sudah kita tandai, kita jahit, kemudian jahit lagi untuk bagian alas daripada inner ya, bagian bawahnya inner kita jahit full sampai ke bagian yang sudah kita tandai lagi di sisi yang lainnya. Sampai sini. Setelah dijahit, kita balik dari bagian yang tidak dijahit ya. Nah, kita balik dari sini. Sudah dijahit, terus dibalik. Oke, sekarang bagian sudut yang kita pasang tali tadi, kita jahit tindas sampai batas yang sudah ditandai. Ini ya. Dari ujung kita jahit. Setelah kita jahit tindas, hasilnya seperti ini. Nah ya, kiri dan kanan sudah kita jahit. Nah sekarang bagian yang belum terjahit, kita finishing dengan melipatnya ke bagian dalam, mengikuti kampuh yang sudah ada ya. Dilipat ke dalam, kita bantu jepit terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita jahit. Kita lipat ke dalam semuanya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Sekarang kita menyiapkan bagian untuk handle-nya ya. Di sini karton yang sudah kita potong sesuai pola, kita lem lalu rekatkan pada kulit sintetis. Setelah direkatkan pada kulit sintetis, kita gunting dengan kampuh atau lebih dikeliling ya, itu 0,5 sampai 0,7. Potong keliling, diberi kampuh, kemudian kita beri lem. Lemnya di antara kulit dan karton seperti ini.
Setelah setengah kering, kita mulai lipat ke bagian dalam. Lakukan hal yang sama pada keempat materi handle ya. Setelah handle siap, lalu kita lem masing-masing depan dan belakangnya, lalu bisa dijahit ke setiap ujung bagian tas seperti ini ya. Hadapnya langsung dijahit pada ujung sudut bagian tas. Nah, sekarang tas sudah selesai dan siap dipakai. Terima kasih sudah menonton video tutorial dari saya, sudah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini mudah dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum.